Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, Hong Wilayah Sekareng Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan Cahaya Batin, pintu gerbang memahami nilai-nilai batin kita dalam pemaknaan Jawa. Hari ini ingin kita sampaikan tentang bagaimana kita akan membahas aksoromo, adep mantep manembah meringilahi. Madep mantep manembah meringilahi. Jadi itu yang disampaikan bagaimana kita dalam kehidupan ini harus hanya kepada tujuan manembah, menyembah, berpasrah diri kepada ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat, kepada Allah, berketetapan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, hanya Allah dan Gusti Akarya Jagat. Kami memang ada sedikit problematik ketika penyampaian aksara Jawa dalam bahasa Jawa semua. Kawan-kawan saya dari Kalimantan dan Sumatera hanya agak kesulitan, tapi akhirnya kita coba menyampaikan sepotong-potong, menyampaikan tentang aksara Jawa. Hal-hal tersebut untuk kita sampaikan pada prinsip pengertian dan pemahaman nilai. Dari Kalimantan juga bertanya. Nah, kemarin ada Bung Krisman, ada Pak Suko yang disampaikan bahwa penyampaian ini memang menjadi konsumsi dari orang-orang masyarakat sepuh, tapi tidak juga berarti tidak menjadi konsumsi kaum muda. Kemarin sudah ada anak mahasiswa isi, ada dari teman-teman para praktisi, anak-anak IT sudah mau belajar tentang aksara Jawa dengan menggunakan teori tulisan atau phoning dengan aksara Jawa. Karena ini saking jauhnya kita agak lama mengenal aksara Jawa ini, tapi tidak pernah dipelajari di sekolah, tidak diajarkan di rumah-rumah, baik itu wedar aksara Jawanya, huruf atau tulisan Jawanya, mantra Jawanya, dan manfaat-manfaat dalam kita mengenal aksara Jawa. Itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Suko. Memang sudah terlalu lama orang-orang Jawa sudah lupa dengan huruf Jawanya. Orang Madura sudah lama sekali lupa dengan Hana Caraka. Orang Sunda juga sudah banyak lupa dengan huruf Sundanya, Kaganga. Mungkin juga orang Batak sudah lupa dengan huruf Abugidanya. Bali juga sama. Mungkin hanya di Denpasar dan beberapa pura dan beberapa yang tetap menggunakan tulisan, tapi mungkin tidak semua. Di dalam huruf tersebut saya sampaikan kepada murid ada seorang santri dari Kilurah di Ngawi datang ke sini. Kenapa kita harus menggunakan aksara Jawa? Karena di situ ada ketetapan dari Sang Pencipta. Begitu menjadi pertanyaan kita terhenyak. Karena mo sendiri bukan berdiri sendiri kepada aksara M, tapi mo. Ho berarti ada A, no berarti ada A, co juga ada A, ro ada A, ko ada A. Kenapa dia begitu? Ketika melihat huruf-huruf ini ada keberadaan dari Sang Pencipta. Ho berarti hono urip, kuning suci. Ada kehidupan dan kesucian karena Allah, karena Gusti Kang Akarya Jagat. No nur gaib, gaib condro warsitaning condro. Ada nur dan cahaya karena ada Allah, Gusti Kang Akarya Jagat. Oh, co berarti cipat wening,
cipto mandulu cipto tadi. Kita diciptakan oleh Allah. Semuanya ha dengan Allah, no dengan Allah, co dengan Allah, ro dengan Allah, ko dengan kekuasaan. Nah disitulah, disitulah menurut saya semua huruf Jawa itu mengedepankan, menitik beratkan pada kehadiran Allah Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi tidak menghilangkan sama sekali di dalam huruf aksara Jawa keberadaan kita karena A, Allah. Alif is my life. Jadi keberadaan A itu tadi adalah menunjukkan pada yang di atas dan yang di dalam. Jadi ho ono urip karena Allah, no ada nur karena Allah, co ada cipto karena Allah, ro karena Allah, ko kerso kekuasaan dan ketetapan karena Allah, to ada dat itu karena Allah, to ada totalitas kita karena Allah, so ada sifat karena Allah, wo ada wujud, to so wo wujudku karena Allah menciptakan, lo ada mengalirkan hidup kepada tujuan. Jadi semuanya sampai kepada itu po papanku, badanku karena Allah, do dukur wakasane, pikiranku dukur, awalku elek, awalku cilik dadi anu karena Allah, jo jumbuh aku kepada Allah, yo yakin kepada Allah, nyo nyoto karena Allah, mo madhep kepada Allah, go gurunya Allah. Nah ini semuanya di mana menghadapi semua di dalam aksara Jawa menunjukkan Gusti Kang Akarya Jagat. Saya tidak menjelaskan tentang masalah sejarah lahirnya tulisan aksara Jawa dari Aji Saka, Sri Aji Jayabaya, tidak. Ini biar nanti menjadi kebutuhan kawan-kawan. Tapi mengenalkan huruf Jawa dalam arti filologi, mengenalkan diri kita, jati diri kita, batin kita, hati kita, rasa kita, dan kesempurnaan kita. Kenapa kita menunjukkan huruf Jawa? Karena ada ho, ada a yang sebenarnya menunjukkan alam dan kekuasaan dan penguasa atas alam ini. Jadi a itu adalah alam dan Allah yang mencipta. Alam batin, alam syariat, alam hakiki, alam nyata, alam gaib, semuanya atas kekuasaan. Kenapa kok semakin unik huruf aksara Jawa di dalam pemahaman kita? Bisa dijadikan tulis, bisa menjadi sastra, bisa menjadi mantra, bisa menjelaskan para tantra, ciptaan para tantra. Tantra-tantra dijelaskan secara kesejarahan dalam bentuk folklore, dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk hikayat, dalam bentuk talibun, dalam bentuk risalah, prasasti, dan macam-macam. Namun sebenarnya turunnya aksara Jawa itu menunjukkan kesejatian kita bersama Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi kenapa saya katakan mau madhep mantep manembah marang Allah marang Gusti Kang Akarya Jagat? Karena jelas sebutan A ini adalah bisa sang yang manon, sang yang wenang, sang yang welas asih, sang yang boleh siapapun. Tapi A itu sendiri adalah keberadaan sang pencipta, keberadaan yang menciptakan kita. Karena hurufnya sudah jelas, sifat dari 20 itu sendiri juga ditulis di dalam beberapa kitab. Nah bagaimana kita betul-betul memahami mau madhep mau mantep manembah mring ilahi, berarti menghadirkan. Jika masih pada tingkatan menghadirkan, jika sudah hadir berarti engkau adalah manusia ciptaan yang dipilih oleh huruf dan kekuasaan dari A itu sendiri. Jadi inilah sebenarnya makna yang harus dipahami ketika kita sudah tahu betul Gusti ada di dalam diri kita lebih dekat dari urat leher. Apakah kita masih berani melakukan sebuah kesalahan karena atas nafsu kita, atau kita masih bisa memaki keluarga ketika kita tahu bahwa memaki keluarga adalah memaki sang pencipta, memaki anak berarti memaki yang menciptakan anak, lalu memaki yang
Istri berarti memaki yang menciptakan keluarga kita. Marilah cintailah keluarga kita seperti kita mencintai Gusti kita sendiri. Cintailah negara seperti kita mencintai yang menciptakan alam semesta. Tidak ada tuntunan apapun kecuali kesadaran kesabaran dari pintu kesadaran bangsa Nusantara untuk mencintai bangsa dan negaranya demi kita menjadi orang-orang yang bermartabat dan memiliki akhlak kebaikan, karena kebaikan itu datang dari aksara dan ketetapan dari alam semesta dan Allah yang menciptakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu rahayu sagung tumati. Om Santi 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 Om. Hong ulun pasuki langgeng. Hong wilahing sekaring bawono langgeng. Om mat Nastomo tim sekaring bawono langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.